Indonesia menggunakan visa investor, pada kenyataannya ternyata di sini tidak ada investasi apa-apa, ya tentunya bisa kita lakukan pendeportasi. Ketika dia masuk ke sini, kemudian dicek sponsornya, ternyata sponsornya juga fiktif, bisa kita lakukan pendeportasinya. Artinya celah-celah itu semua sudah ada batasan-batasannya, kemudian sudah ada aturan-aturannya jelas, sehingga kita bisa melakukan tindakan tegas berdasarkan peraturan yang berlaku. SOP gitu Pak, mereka merupakan sangat berpotensi sangat bahaya Pak. Kebetulan saat ini yang kita hadirkan ini semuanya sudah kita amankan dan kooperatif mereka, sehingga kita berikan banyak kemanusiaan dan mereka sudah persiapan untuk kita lakukan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian. Yang lain Mas, silakan. Kalau kita lihat dokumen yang digunakan Mas, itu rata-rata visanya visa investor. Jadi seolah-olah mereka adalah melakukan investasi di Indonesia, tapi kenyataannya begitu dicek, kegiatan investasinya tidak ada, kemudian perusahaan-perusahaan yang mereka investasikan di Indonesia juga tidak ada, jadi tidak sesuai apa yang dia sampaikan pada saat pengajuan visanya sebagai visa investor tersebut. Gitu Mas. Dan dalam pelaksanaannya, Dirjen Imigrasi melibatkan 10 kantor imigrasi di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Lokasi yang menjadikan sasaran objek operasi kita ada di 3 objek, yaitu apartemen, kemudian beberapa kafe di wilayah Jakarta Pusat, kemudian pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Hal ini kita jadikan target operasi karena melihat situasi yang berkembang beberapa akhir belakangan ini, adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga negara asing, terutama yang beberapa hari belakangan ini terjadi di swalayan, mengamuk tanpa bisa dikendalikan. Kemudian ada beberapa tempat juga di wilayah Bali yang semuanya membuat kegaduhan di masyarakat. Adapun rincian pelanggaran yang ditemukan antara lain tidak dapat menunjukkan dokumen perjalanan. Ini banyak sekali ditemukan hal tersebut, sehingga kita ambil tindakan tegas dan dibawa langsung ke Komando Imigrasi. Kemudian memberikan keterangan yang tidak benar. Selanjutnya sponsor fiktif, overstay, dan investor fiktif. Kemudian para WNA yang diamankan paling banyak berasal dari negara yang pertama menduduki peringkat pertama di Nigeria, ada 61 orang. Kemudian Kamerun ada 27 orang. Kemudian Pakistan ada 14 orang. Sierra Leone ada 12 orang. Pantai Gading ada 8 orang, dan Gambia ada 8 orang. Kesemuanya itu diduga melanggar pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian mengenai orang asing pemegang izin tinggal yang berada di wilayah Indonesia dan melebihi masa berlakunya, serta pasal 123 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatur tentang penyampaian data palsu atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh visa atau izin tinggal. Ancaman hukuman atas pelanggaran ini adalah pidana paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah, serta pengenaan TAK ataupun tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian dan pencantuman dalam daftar penangkaran.
mengimbau kepada pemilik dan pengelola penginapan agar melaporkan keberadaan WNA kepada kami, sehingga kita bisa memonitor dan mengawasi apa-apa yang dilakukan oleh warga negara asing tersebut. Kemudian kami mengharapkan juga agar masyarakat proaktif selalu melaporkan apabila adanya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing. Demikian rekan-rekan media yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan kalau memang ada pertanyaan, kami persilakan. Nomor 2, Pak. Ada di sini, Pak, celah untuk regulasi. Bang, baik, mau ke acara sekian. Si Alvin nanyain acara apa? Jam apa? Di mana? Kapan? Tahu sih cuma si Alvin nanyain. Ini mau bikin proposal kita. Kan nanti mau di Antum udah izin ke kantor apa bagaimana? Apa disuruh kantor ke sini? Iyalah. KPK melempem. Jadi bagaimana? Kemarin aneh kemarin udah sih ulama Alvin sih. Kenapa gimana yang soal itu? Yang acara di